Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh guru se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Marliani Selian, SPD, bertugas di SMA 1 Negeri Bambel, Aceh Tenggara, sebagai calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Aceh Tenggara. Fasilitator Bu Amniwati SPD, pengajar praktek Pak Sunardi SPD IMS. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan penjelasan tugas modul 1.1.A.8, yakni koneksi antar materi, berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pemantik dalam pembuatan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3 buah. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pemantik 1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul? Saya sebagai guru merasakan pada saat belum mendapatkan pembelajaran modul 1.1, saya melihat peserta didik kurang minat belajar. Itu dibuktikan dengan tingkat kehadiran mereka yang begitu rendah, kemudian tingkat kedisiplinan waktu mereka juga terlalu jauh dari apa yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Kemudian yang kedua, pembelajaran lebih berpusat kepada guru. Ya, dan ini saya rasakan sekali, di mana setiap aktivitas itu lebih banyak guru yang melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi anak-anak hanya mengikut apa yang diinginkan oleh guru. Yang ketiga, saya kurang detail untuk memahami potensi dan karakter peserta didik, sehingga saya selalu menyamaratakan, ya. Padahal kita memahami, kalau kita perhatikan lebih detail, ya, setiap anak itu yang memiliki potensi dan karakter yang berbeda-beda. Yang keempat, saya jarang merefleksi kegiatan belajar mengajar begitu sudah selesai saya lakukan, sehingga saya tidak bisa mengukur sejauh mana anak-anak bisa memahami pembelajaran yang telah saya sampaikan. Di pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya merasakan lebih memahami tugas guru sesungguhnya. Jadi, tugas guru itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi kalau kita kaitkan dari filosofis Ki Hajar Dewantara, sesungguhnya guru itu adalah ingarso sentelodo ingmadio mangunkarso tuturi handayani. Jadi guru itu di depan sebagai teladan, di tengah itu sebagai penyemangat, ya. Kemudian di belakang sebagai pendorong. Artinya apa? 3 aspek ini harus ada dalam diri seorang guru. Ya, jadi bukan hanya sebagai pengajar saja, tapi lebih ke pendidik. Kemudian yang kedua, saya lebih menyadari ternyata setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda yang harus selalu dihargai. Dan ini sebenarnya adalah tugas guru yang berat, tapi mengandung nilai yang mulia, yang luar biasa. Karena apa? Dari semua anak yang ada di dalam kelas, guru itu harus paham benar bagaimana setiap potensi yang dimiliki oleh anak-anak, sehingga guru mampu memberikan stimulus yang tepat dari potensi anak-anak tersebut. Yang ketiga, saya merasakan lebih optimal dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ya, artinya berusaha untuk menjadikan anak itu sebagai pusat belajar, ya. Jadi bukan lagi guru sebagai pusat pembelajaran, tapi anak sebagai pusat pembelajaran. Jadi guru harus lebih mengikuti, ya, kemauan anak, tapi masih dalam bingkai terus menuntun mereka. Pemantik ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, hal-hal yang dapat segera saya lakukan, yang pertama, saya akan membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak didik di awal proses pembelajaran, supaya
keinginan bersama antara guru dengan anak didik itu tercapai. Jadi kita semacam membuat SOP ya, supaya antara guru dengan anak didik itu satu frekuensi. Kemudian yang kedua, lebih mengedepankan karakter dalam proses pendidikan. Karena apa? Karena dalam filosofis Ki Hajar Dewantara yang namanya perubahan dari anak didik itu adalah bagaimana munculnya karakter yang baik, karakter yang mulia dari anak didik pada saat mereka sudah melakukan proses pembelajaran ataupun proses pendidikan. Yang ketiga, anak didik menjadi pusat pembelajaran. Nah, ini dipastikan bagaimana saya sebagai seorang guru tidak lagi lebih dominan diri saya dalam menyampaikan pembelajaran, tapi lebih ke anak didik. Yang keempat, menjadikan anak didik sebagai sahabat. Karena apa? Karena untuk tingkat anak SMA ya, umur mereka itu kalau dilihat dari uraian Ki Hajar Dewantara, posisi mereka itu harus kita jadikan sebagai sahabat ya. Jadi mereka bisa terbuka dengan kita, bisa bertukar pikiran, dan yang terakhir adalah melakukan refleksi pembelajaran. Dan ini sebuah keniscayaan karena ini bagian dari evaluasi sejauh mana anak didik telah menyerap proses pendidikan atau proses pembelajaran dari seorang guru. Demikian sahabat guru semuanya, terima kasih dan salam bahagia selalu dimanapun kita berada. Tetap semangat mendidik anak-anak bangsa, karena mereka adalah generasi yang akan menggantikan posisi kita, dan kita punya harapan mereka harus jauh lebih baik dibandingkan kita. Bye, terima kasih.